Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunhilia Aulia Safa Salsabila dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit dengan NIM 2431690111. Alasan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah Perilaku Organisasi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Nersudahar M.Kep. Oke, baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan. Yang pertama, perilaku organisasi dipengaruhi perilaku kelompok. Perilaku kelompok dipengaruhi perilaku individu. Perilaku individu dipengaruhi perilaku organisasi. Jelaskan. Jawabannya yang pertama, perilaku organisasi dipengaruhi oleh perilaku kelompok. Organisasi terdiri dari berbagai kelompok seperti tim kerja, departemen, atau divisi. Setiap kelompok memiliki cara kerja, budaya, dan dinamika yang berbeda-beda. Perilaku kelompok ini akan membentuk perilaku organisasi secara keseluruhan, karena keberhasilan atau kegagalan kelompok berpengaruh langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi. Misalnya, jika satu kelompok di dalam organisasi memiliki budaya kerja kolaboratif dan produktif, hal tersebut dapat menginspirasi dan membentuk perilaku organisasi yang lebih kooperatif dan kolektif. Yang kedua, perilaku kelompok dipengaruhi perilaku individu. Perilaku kelompok bergantung pada perilaku individu-individu di dalamnya. Setiap anggota membawa sikap, nilai, dan keterampilan unik yang mempengaruhi dinamika kelompok. Misalnya, jika individu dalam kelompok memiliki sikap yang positif dan komunitif, kelompok cenderung bekerja lebih efektif. Sebaliknya, individu yang kurang mendukung atau kurang kooperatif dapat memicu konflik atau menghambat kinerja kelompok. Yang ketiga, perilaku individu dipengaruhi oleh perilaku organisasi. Organisasi seringkali menetapkan aturan, norma, dan budaya tertentu yang harus diikuti oleh setiap individu. Struktur dan kebijakan organisasi tersebut dapat mempengaruhi bagaimana individu berperilaku. Misalnya, jika organisasi mendorong inovasi dan keterbukaan, individu akan merasa terdorong untuk berinisiatif dan mengemukakan ide-ide baru. Sebaliknya, jika budaya organisasi kaku dan hierarkis, individu mungkin lebih cenderung untuk patuh tanpa inisiatif. Nah, dari penjelasan tersebut terlihat bahwa hubungan timbal balik yang dinamis antara perilaku organisasi, kelompok, dan individu, setiap elemen saling mempengaruhi satu sama lain dalam membentuk budaya dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, soal yang kedua. Struktur organisasi ada yang berbentuk lini, fungsi, dan matriks. Jelaskan. Dan bagaimana struktur organisasi di rumah sakit? Nah, jawabannya, struktur lini adalah struktur organisasi yang paling sederhana, di mana ada garis komando yang jelas dari atas ke bawah. Dalam struktur ini, setiap karyawan hanya memiliki satu atasan dan jalur komunikasi serta pelaporan sangat lurus dan langsung. Kelebihan dari struktur line, komunikasinya jelas dan sederhana, pengambilan keputusan cepat karena tidak ada banyak lapisan. Kekurangannya kurang fleksibel dan tidak cocok untuk organisasi besar yang kompleks, dan beban pengambilan keputusan ada pada pemimpin tertinggi sehingga bisa kurang efektif dalam organisasi besar. Nah, contoh penerapan di rumah sakit, struktur ini biasanya digunakan di rumah sakit kecil atau di bagian-bagian tertentu dengan kebutuhan koordinasi cepat, seperti pada tim keamanan, tim kebersihan, atau tim perawat di ruang gawat darurat. Misalnya, kepala keperawatan langsung memberi perintah kepada perawat-perawatnya tanpa perlu berkoordinasi dengan banyak divisi lain. Selanjutnya, struktur fungsional. Struktur fungsional membagi organisasi berdasarkan fungsi-fungsi tertentu seperti pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, hingga pelayanan medis. Dalam struktur ini, setiap fungsi dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki di bidang tersebut, dan karyawan dikelompokkan berdasarkan spesialis mereka. Kemudian, kelebihan dari struktur fungsional adalah efisien tinggi karena karyawan berbagi sebagai dengan keahlian. Kemudian pembagian tugas lebih jelas karena setiap fungsi memiliki fokus masing-masing. Kekurangannya, koordinasi antar fungsi bisa menjadi tantangan karena
Setiap fungsi cenderung fokus pada tugasnya sendiri dan bisa menimbulkan silo atau pemisahan antar departemen yang menyulitkan kerjasama lintas departemen. Penerapannya di rumah sakit besar sering menerapkan struktur fungsional, di mana ada berbagai departemen yang memang fungsi spesifik, seperti departemen bedah, departemen radiologi, departemen keuangan, dan sebagainya. Misalnya, departemen bedah akan dikelola oleh seorang dokter bedah senior yang bertanggung jawab langsung atas tim, dokter bedah dan perawat bedah. Sementara Departemen Keuangan dikelola oleh seorang manajer keuangan yang menangani administrasi dan pembayaran. Kemudian struktur matriks. Struktur matriks mengombinasikan struktur lini pada fungsional. Dalam struktur ini, seorang karyawan dapat memiliki dua atasan, satu manajer fungsional berdasarkan keahlian, dan satu manajer proyek atau manajer lini. Struktur ini biasanya diterapkan pada organisasi yang menangani banyak proyek secara bersamaan dan membutuhkan fleksibel tinggi. Kelebihan dari struktur matriks, yang pertama fleksibilitas tinggi karena karyawan dapat bekerja lintas departemen dan memungkinkan pemanfaatan keahlian yang lebih optimal dan kolaboratif lintas fungsi. Kemudian kekurangannya bisa menimbulkan konflik atau kebingungan karena seorang karyawan memiliki lebih dari satu atasan, dan koordinasi menjadi lebih rumit dan membutuhkan komunikasi yang baik antar departemen. Nah, penerapannya di rumah sakit, struktur matriks diterapkan di rumah sakit yang besar yang menjalankan banyak proyek atau program spesifik. Misalnya dalam program penanganan penyakit menular, tim khusus yang terdiri dari berbagai spesialis seperti dokter, perawat, ahli gizi, dan staf administrasi rumah sakit bisa dibentuk. Setiap anggota tim memiliki atasan fungsional di departemennya, misalnya perawat di bawah kepala keperawatan, sekaligus melapor pada manajer program atau proyek. Nah, jadi kesimpulan dari fungsi-fungsi tadi adalah rumah sakit umumnya menerapkan kombinasi dari struktur fungsional dan matriks. Struktur fungsional memudahkan pengelompokan berdasarkan spesialis medis, seperti struktur matriks memungkinkan kolaborasi lintas departemen untuk proyek atau layanan khusus. Struktur lini bisa diterapkan untuk fungsi tertentu yang membutuhkan respon cepat dan langsung, seperti tim keamanan atau kebersihan. Selanjutnya soal yang ketiga. Jelaskan desain organisasi mekanistik dan organik. Jawabannya, desain organisasi mekanistik dan organik adalah dua model struktur organisasi yang berbeda dalam cara pengelolaan dan pengambilan keputusan. Desain organisasi mekanistik ditandai oleh struktur yang kaku, hierarki yang jelas, dan aturan serta prosedur yang ketat. Organisasi jenis ini biasanya diterapkan di lingkungan yang stabil dan di industri yang membutuhkan efisiensi tinggi. Ciri-cirinya yang pertama, pembagian kerja yang struktur dan spesifik, komunikasi berlangsung secara vertikal dari atasan ke bawahan, pengambilan keputusan berpusat pada manajemen tingkat atas, adanya kontrol dan pengawasan yang ketat, dan fokus pada efisiensi, prediktibilitas, dan stabilitas. Contoh umum dari organisasi mekanistik adalah lembaga pemerintahan atau perusahaan manufaktur yang memiliki proses produksi berulang dan terstandarisasi. Kemudian desain organisasi organik lebih fleksibel dari adaptif terhadap perubahan lingkungan yang dinamis. Struktur organisasi ini lebih terbuka dari tidak terlalu hierarkis. Desain organik cocok untuk industri yang berfokus pada inovasi dan kreativitas. Ciri-cirinya, pembagian kerja yang fleksibel dan kolaboratif, komunikasi berlangsung secara horizontal atau lintas fungsi, pengambilan keputusan lebih desentralisasi dan melibatkan banyak pihak, pengawasan lebih longgar dengan fokus pada hasil dan pencapaian tujuan bersama, kemampuan beradaptasi yang tinggi sehingga lebih responsif terhadap perubahan. Contohnya, organisasi organik adalah perusahaan teknologi atau startup yang sering menghadapi perubahan pasar dan perlu berinovasi dengan cepat. Secara umum, organisasi mekanistik cocok untuk lingkungan yang stabil dan membutuhkan struktur yang efisien. Sementara organisasi organik lebih sesuai untuk lingkungan yang berubah cepat dan menuntut kreativitas serta kolaborasi. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat.
Apa itu sensasi dan persepsi? Apa yang mempengaruhi persepsi dari faktor internal, situasional, dan personal perhatian dan struktural? Jadi jawabannya adalah sensasi dan persepsi adalah dua proses penting dalam cara kita menerima dan memahami dunia melalui indera. Sensasi adalah proses pendeteksi dan mengirimkan rangsangan di lingkungan ke otak melalui indera seperti penglihatan, pendengaran, peraba, pengecap, dan mencium. Sensasi adalah pengalaman awal yang terjadi saat indera merespon stimuli fisik seperti cahaya, suara, atau sentuhan. Misalnya, mata menangkap cahaya dan mengirimkan sinyal ke otak. Kalau persepsi adalah proses interpretasi dari sensasi yang diterima. Persepsi memungkinkan kita mengorganisasi, memahami, dan memberikan makna pada informasi sensorik tersebut. Dalam persepsi, otak mengolah informasi yang didapat dari indera yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga kita bisa mengenali objek, orang, atau situasi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yang pertama, faktor internal. Faktor internal mencakup hal yang berasal dari diri individu seperti pengalaman dan pengetahuan, harapan dan keyakinan, emosi. Kemudian yang kedua, faktor situasional. Faktor situasional meliputi kondisi atau lingkungan saat seseorang menerima informasi ini mencakup tentang lingkungan fisik, konteks sosial. Kemudian faktor personal. Faktor personal adalah karakteristik fisik individu seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, budaya, atau status sosial, seperti individu membawa faktor personalnya sendiri yang membuat interpretasinya terhadap informasi menjadi unik. Kemudian faktor perhatian. Perhatian merujuk pada sebagai fokus atau konsentrasi seorang terhadap suatu stimulus. Seseorang yang memberi perhatian penuh pada suatu objek atau informasi cenderung memiliki persepsi yang lebih mendalam atau akurat. Sementara kekurangannya perhatian bisa mengaburkan persepsi. Kemudian faktor struktural. Faktor struktural merujuk pada karakteristik fisik dari stimulus itu sendiri seperti ukuran, bentuk, warna, atau kontras. Misalnya, warna cerah atau ukuran yang besar lebih mudah menarik perhatian dan akan lebih menonjol dalam persepsi seseorang. Secara keseluruhan, persepsi adalah interaksi kompleks antar faktor internal, situasional, personal, perhatian, dan struktural, yang semuanya memungkinkan kita bisa memahami lingkungan secara lebih mendalam dan subjektif. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, jelaskan teori motivasi yang merujuk pada kebutuhan kehidupan manusia. Teori motivasi yang berfokus pada kebutuhan manusia menjelaskan bahwa motivasi didorong oleh upaya individu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, ini ada beberapa teori utama yang menjelaskan motivasi berdasarkan kebutuhan hidup manusia. Yang pertama, teori hierarki atau kebutuhan Maslow. Teori Abraham Maslow adalah salah satu teori motivasi yang paling dikenal menurut Maslow. Manusia memiliki hierarki kebutuhan yang terdiri dari 5 tingkat, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis yang kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makan, air, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan keamanan, kebutuhan akan keselamatan fisik, stabilitas, dan keamanan emosional. Dan yang ketiga, kebutuhan sosial, kebutuhan akan hubungan sosial seperti cinta, persahabatan, dan rasa memiliki. Kemudian kebutuhan penghargaan, kebutuhan untuk dihargai, diakui, dan merasa kompeten. Dan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan tertinggi untuk mencapai potensi penuh, berkembang, dan melakukan hal-hal yang bermakna. Maslow menyatakan bahwa kebutuhan di tingkat yang lebih rendah harus dipenuhi sebelum seseorang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Kemudian teori ERG Alderfer. Teori ini dikembangkan oleh Clayton Alderfer sebagai pengembangan dari hierarki Maslow. Alderfer mengelompokkan kebutuhan menjadi 3 kategori. Yang pertama, ekstensi atau eksistensi, kebutuhan dasar atau fisiologis, dan keamanan yang melibatkan kebutuhan akan hal-hal esensi untuk hidup. Kemudian relates atau hubungan, kebutuhan untuk membangun hubungan interpersonal dan diterima oleh lingkungan sosial, dan grow atau pertumbuhan, kebutuhan untuk perkembangan dan mewujudkan potensi diri, mirip dengan aktualisasi daripada teori Maslow. Teori ERG memungkinkan seorang memenuhi kebutuhan di berbagai tingkat sekaligus, tidak harus berturut seperti dalam teori Maslow.
Kemudian teori kebutuhan M. Chechland, David M. Chechland memungkinkan bahwa manusia termotivasi oleh 3 kebutuhan, yaitu kebutuhan akan prestasi, keinginan untuk mencapai hasil yang baik, menyelesaikan tugas-tugas menantang dan mencapai standar tinggi. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan, keinginan untuk mendalikan atau mempengaruhi orang lain dan lingkungan, dan kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan untuk membangun dan menjaga hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Seorang memiliki kombinasi yang berbeda dari ketiga kebutuhan ini, yang mempengaruhi bagaimana mereka memotivasi diri dalam pekerjaan dalam kehidupan sosial. Kemudian teori 2 faktor Hertzsprung, teori ini dikemukakan oleh Friedrich Hertzsprung, memisahkan kebutuhan manusia ke dalam 2 kategori. Yang pertama, faktor hygiene, aspek yang mencegah ketidakpuasan seperti kondisi kerja, gaji, keamanan kerja, dan hubungan dengan rekan kerja. Faktor ini tidak memotivasi langsung, tetapi hadirannya bisa menimbulkan ketidakpuasan. Kemudian yang kedua, faktor motivasi. Faktor yang mendorong kepuasan kerja seperti pencapaian pengakuan dan tanggung jawab. Faktor ini meningkatkan motivasi dan kepuasan seseorang dalam bekerja. Teori ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar perlu dipenuhi, tapi untuk mencapai motivasi tinggi, orang memerlukan lebih dari sekedar faktor dasar. Secara keseluruhan, teori-teori ini memberikan pandangan bahwa kebutuhan manusia mempengaruhi motivasi mereka, dan menemukan kebutuhan ini membentuk individu bergerak menuju tujuan pribadi dan profesional yang lebih tinggi. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.